Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Oke, Ummu Adam, sebentar ya. Connecting kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf tadi ada salah teknis, nggak tahu kenapa langsung frozen waktu aku ini invite. Gimana koneksinya? Bagus ya? Mau di broadcast dulu? Boleh. Sebentar. Sambil linknya dulu ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Anak-anak gimana? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Saya ntar ini cari koneksi ini. Sambil nunggu yang lain juga. Oke. Sambil nunggu yang nonton, Masya Allah, kita sapa-sapa sebentar. Saya ini ya, forward ke grup Bunda Bahagia supaya Oke, Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah bisa part 1. Alhamdulillah minggu ini part 2. Alhamdulillah, semoga part-part berikutnya bisa tetap berjalan. Insya Allah. Insya Allah. Tapi hari ini koneksinya lebih bagus dari yang minggu lalu kayaknya. Oke. Begitukah? Mungkin karena oh ya, kemarin dulu yang minggu lalu memang pakai ini, apa namanya? Bukan mobile data, yang hari ini mobile data. Aku di belakang di mana garden, back garden. Assalamualaikum Ummu Naya, Masya Allah, ini udah mulai banyak Bunda yang gabung. Karena kalau misalkan kita bacakan, oh Masya Allah Bunda Ifah yang selalu setia, Retnawati, Bunda Lastri, Masya Allah. Ya udah forward semua ya. Oke, langsung kita mulai aja. Kemarin kita udah menjawab 7 pertanyaan, jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 8 dari batch 4. Oke. Ini kayaknya giliran Yumna nih. Oh gitu, oke ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi belum salam kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bunda, dan siapapun di luar sana yang sedang menonton pada sore hari ini waktu Indonesia, pagi waktu Riyadh, dan sangat pagi waktu UK. Langsung saja ya saya bacakan pertanyaannya, Yumna nanti yang jawab, dari Bunda di batch 4. Setiap anak berbeda cara menangkap pelajaran. Ada yang cepat alias pinter, ada yang lambat. Ada yang mudah diajak belajar, ada yang sulit. Gimana membersamai anak belajar sehingga bisa sampai tuntas belajarnya Bunda? Dokter, ada 3 anak yang sekolah SMP, oke lah, sudah gede masih bisa diarahin. Yang nomor 2 itu susah-susah gampang. Nurut tapi nggak betah lama belajarnya. Yang ketiga, SD kelas 1, belum bisa baca, nggak suka nulis, susah nyuruhnya. Sementara kalau lama ngadepin anak belajar, ibunya stres juga. Belum lagi ada bayi 9 bulan. Masya Allah ini ya, full hand. Plus kerjaan ibu yang lainnya yang harus dikerjakan. Mohon saran, trik, atau tipsnya Bu Dokter. Jazakillah khair. Oke, Masya Allah. Ini permasalahan umum ya yang ada pada distance learning. Saya sendiri mengalaminya. Saya punya 3 anak. Masing-masing, Alhamdulillah yang gede memang belum SMP, cuman dia sudah independen. Biasanya memang yang
satu hal yang perlu dicatat, untuk yang besar yang sudah SMP, alhamdulillah tidak perlu ditemani dan mungkin sekali waktu hanya perlu dicek aja gitu ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yang perlu kita ingat Bun, kalau misalkan mereka itu, ini kita sudah sampaikan quote-nya ya, kalau ngecek Instagram kita, insya Allah ada di situ, bahwa fokus kepada hal positif yang sudah mereka lakukan ya. Jadi berikan pujian kalau mereka itu dalam proses belajar daring ini sedikit konsentrasi. Nggak harus kemudian harus super konsentrasi, kalau sudah seperti itu baru dipuji. Apapun itu, dia sudah mau duduk di depan kamera, sudah mau pasang kamera, sudah mau bangun pagi ya siap-siap, sudah mau menjawab pertanyaan dari Pak Guru atau Bu Guru, itu saja sudah bisa diberikan pujian. Jadi itu akan memberikan semangat yang ekstra, suntikan semangat lah buat si anak gitu kan. Kemudian yang kedua, berikan cek jadi kan setiap pelajaran biasanya ada break ya. Kalau nggak ada break ya mungkin bisa diusulkan kepada Pak Guru untuk ada break, karena proses daring atau belajar online itu berbeda dengan face to face. Kalau face to face mungkin lebih engaging, kemudian anak mungkin sedikit nggak bosen karena ada teman di dekatnya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan enggak, boleh diberi 5 menit ya break, 5 menit break, kemudian diberi sedikit suntikan dengan snack gitu ya, suntikan snack yang bisa memberikan mereka semangat, atau bahkan sebelum mulai pun kita bisa sampaikan kepada mereka, adik konsentrasi, ini yang sekarang pelajaran matematika, nanti kalau sudah selesai insya Allah Bunda kasih nggak tahu apel itu sesuatu yang mereka sukai atau enggak ya, atau biasanya paling pol kita kasih inilah crisp atau permen atau sesuatu yang mereka sukai gitu ya, 1 atau 2 nggak masalah insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya ini biasanya ibu-ibu yang tidak punya khodimat ya, di mana semuanya harus kita lakukan sendiri. Perlu diingat tuh, membersamai anak itu prioritas gitu ya, piring, kemudian cucian itu nggak akan lari kemana, mereka akan tetap ada di sana. Kita tidak sentuh pun mereka nggak akan menangis, mereka nggak akan tantrum ya. Yang saya ngomongkan tuh piring kotor, gelas kotor, dan juga baju-baju ya, itu nggak akan mereka itu protes gitu loh. Jadi kapanpun kita pick them up atau membersihkan mereka, itu mereka oke-oke saja. Yang menjadi prioritas adalah anak-anak kita. Memang sih akan ada rasa nggak enak, aduh rumah kok berantakan sekali, tapi hal seperti ini harus untuk situasi yang tidak biasa ya, atau tidak permanen ya, kita harus bisa menerima fakta itu gitu. Kita harus bisa menerima, oke lah ini hanya untuk sementara, rumah yang berantakan dan seterusnya, ini karena memang fokus energi saya berikan kepada anak yang lagi belajar daring. Itu harus secara mental kita terima dulu gitu loh, karena kalau kita menerima fakta itu, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk menghandle apa yang ada di luar sana. Nah, jangan sampai hal-hal yang ini tadi ya, yang ya bisa dibilang penting tapi nggak terlalu penting, itu justru diprioritaskan daripada anak yang membutuhkan perhatian kita gitu ya. Jadi kemudian yang terakhir, harapan kita itu harus sedikit jangan terlalu ideal gitu ya. Saya bilang seperti ini bukan untuk berarti standarnya buruk dong. Enggak juga diturunkan gitu. dong. Nah, standarnya diturunkan dong. Kalau itu keep your sanity gitu ya, dalam arti itu membuat kita jadi lebih produktif, so what, nggak masalah gitu loh, karena toh ini nggak akan forever and ever. Kondisi ini tuh hanya karena COVID-19, hanya karena coronavirus, jadi kita nggak bisa sekolah, kita yang harus ngurusin A to Z. Saya pun menghadapi demikian, karena pada saat saya anak harus begini, anak harus begitu, semua kok berantakan misalnya seperti itu, justru kitanya yang stres gitu ya, level stresnya itu jadi tinggi, kita pun nggak bisa memberikan curahan kasih sayang kepada anak pun juga nggak ngerasa enjoy belajar gitu loh. Oke, jadi kita harus prioritaskan mana yang harus kemudian kita dahulukan, mana yang kita pentingkan, mana yang kita khawatirkan. Mungkin itu. Ada beberapa komentar tuh Dan, Masya Allah. Mungkin itu ada yang mau nambahin? Ada Dana mau nambahin? Kayaknya kalau ya udah cukup sih ya. Jadi menerima fakta bahwa daring itu bukan hal yang mudah, embrace the fact istilahnya ya, merangkul, menerima bahwa memang kondisiku sedang dalam boat yang ramai. Kalau aku sendiri mengelompokkan orang itu, ada
dia dalam kelompok orang yang lagi sibuk-sibuknya karena anaknya masih kecil-kecil. Ada orang yang boatnya itu udah rileks karena anaknya gede semua. Mereka udah bisa belajar rileksnya itu dari sisi fisik ya. Kalau mental, pressure-nya beda lagi kalau anak udah gede-gede itu kan. Ada, ya. Jadi memang Bunda yang bertanya ini boatnya itu memang lagi sibuk-sibuknya gitu ya, repot-repotnya. Fakta itu harus diterima. Memang benar tadi katanya Dan aku Yumna. juga ngalamin ya sekarang Iya, proses daring juga ya. Sudah proses daring berbulan-bulan juga. bahkan. Mulai Maret itu nggak nggak balik lagi nih. Kemungkinan sampai akhir tahun ajaran terakhir gitu. Dan masih ada juga anak saya yang paling kecil, Mariam itu grade 1 juga. Jadi harus menemani selama 4 jam Ikut kelas sekolah itu ibundanya ya. Benar. Jadi ngerti ini bahasa, karena ada pelajaran bahasa Arab juga tuh. Iya. Oh ini apa sih bahasa Arabnya anggur itu apa? Jadi Karena harus kalau saya ikutan. pribadi lebih ini ya, lebih Masya Allah, lebih apa namanya, kagum dengan kesabaran para guru di luar sana. Masya Allah ngajarin anak saya yang paling kecil itu 4 tahun itu, ya Allah, itu saya ngelihat sendiri ustadzahnya itu begitu sabar gitu ya, nggak ada yang dengerin, ya sudah tetap aja nyanyi gitu ya. Jadi nyanyi alih Iya bata, nggak benar. ada ya. Masya Allah, semoga Allah Masya membalas Allah. kebaikan dan kesabaran mereka para guru di luar sana ya. Amin. Oke. Ada komentar tadi dari satu Bunda Umu Jauza. Oke, semoga generasi muslim bisa kuat dan tetap cerdas di tengah model pendidikan seperti ini. Amin. Bismillah, ibu-ibu Amin. semoga bisa tetap sabar. Ya, betul. Dan mungkin nanti akan ada yang pertanyaan berkaitan dengan tangki, mengisi tangki Bunda sendiri ya. Kadang kita sendiri harus harus memang punya ruang gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan dulu. Sudah banyak yang menunggu mungkin. Ini dari batch 6, tadi ada yang batch 6 ya, stay tune Masya Allah. Bunda Rati, Umur Rafa. Setelah mengikuti kelas kemarin ternyata pada prakteknya tidak semudah teori. Itu yang disampaikan ya Bu Dokter, terutama karena usia mereka yang masih kecil-kecil dengan jarak yang tidak terlalu jauh, yaitu rata-rata 2 tahun. Memenuhi tangki cinta mereka aja kadang sulit dan malah akhirnya jadi stres sendiri. Bagaimana sebetulnya jadi bunda bahagia ketika kita mencoba, ini benar ya? Oh ya, ketika kita mencoba untuk senantiasa membahagiakan mereka. Iya, benar ini. Bagaimana kita yang suruh ngucuri kebahagiaan terus kepada mereka, kita sendiri juga dapatnya dari mana Ya. gitu ya. Kehabisan tangkinya kosong. Tangkinya kosong. Dari banyak anak itu sebenarnya yang pertama yang perlu Bunda fokuskan itu anak yang paling trouble. Jadi addressing issues, menyelesaikan persoalan itu tidak bisa semuanya dalam satu waktu ya Bunda. Memang kita membahas tentang penuhi tangki cinta anak, itu kemarin itu ya, modul 1, topik 1. Yang mana satu saja dulu Bunda, terutama anak yang memang trouble bagi kita itu banyak challenging-nya gitu. Pasti ada itu dari 4 anak itu satu yang paling mungkin membuat kita itu sering snap, sering marah, sering lose control gitu. Ya itu saja pertama yang dipenuhi tangki cintanya gitu. Jadi nggak harus 4-4-nya at the same time. Jadi itu yang pertama, fokuskan kepada yang paling banyak membuat kita merasa mungkin banyak kelas dengan kita. Penuhi tangki cinta anak yang itu dulu. Yang kedua, Bunda harus ada me time atau self love nanti kalau bahasan kita ya Yumna. Me time-nya itu apa? Satu aktivitas yang murni Bunda sendiri menikmati dalam kesendirian gitu ya. Entah itu misalkan baca buku atau mungkin dengerin talk, dengerin ustadz dari YouTube misalkan, atau berada di dapur ngoprek dapur, bikin masak, kue. bikin kue yang sophisticated gitu mungkin, Jahit, atau jalan mungkin. keluar, merajut atau menjahit, apapun yang Bunda sangat enjoy. Intinya mungkin lebih kepada momen itu adalah momen dia ada iklan dari Hudzaifah. Oke, Masya Allah.
Ya. Ada momen bahwa dia bahwa seorang bunda itu merasakan downtime. Itu yang terpenting, yang namanya me time itu seperti itu. Kalau saya jalan keluar, jadi sekaligus olahraga itu kalau saya menjadi sesudah Me itu time sudah ya. bisa fresh lagi me time-nya Hmm. gitu. Harus ada momen setiap hari itu. Bisa jadi sebelum tidur. Jadi anak-anak itu jam 9 semuanya sudah harus tidur. Ada rutinnya, otomatis harus ada itu. Setengah jam, setengah 9 itu udah mulai rutin. Nanti jam 9 semua anak udah di kasur. Dan bundanya, udah ini ya, jam 9 udah selesai. Bunda sudah ngasih apapun cerita dan sebagainya. Dia bisa keluar kamar dan waktunya untuk me time. Waktunya untuk misalkan baca buku, relax sambil minum kopi, atau kalau kopi nggak jadi tidur nanti ya, susu anget lah gitu, Ya, ya. lemon anget gitu. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir, siapa yang akan ngisi tangki cinta kita kalau kita terus ngucuri? Ya, kita harapkan adalah pasangan kita. Pasangan kita itu kita ya, jadi ya ketika Bunda belajar tentang parenting ini tidak berarti Bunda sendiri yang harus melakukan. Ada kerjasama dengan suami dan diberikan minta support kepada suami. Aku tuh butuh misalkan bahasa cinta Bunda apa? Katakan itu kepada pasangan. Mintalah pasangan untuk memberikan bahasa cinta itu kepada Bunda. Insya Allah nanti tangkinya juga akan terisi. Lah suami siapa yang ngisi? Ya Bunda yang ngisi. Jadi saling mengisi mengisi. untuk ngisi anak-anak. Iya, itu. Tapi memang harus mulai dari diri kita ya. Dalam arti kita tidak bisa menuntut orang lain. Kalau sebenarnya kalau Bunda sendiri sudah mulai menerapkan tangki cinta kepada pasangan, mereka akan mengembalikan cinta yang bahasa cinta yang kita inginkan itu kepada kita. Itu reciprocate ya, akan terjadi secara otomatis karena it's human nature gitu. Mungkin Alhamdulillah itu ya. Yumna. Ya, jadi disimpulkan Bunda, yang penting yang pertama fokus Fokus pada pada satu anak. anak yang mungkin quote and quote bermasalah gitu ya. Sebenarnya nggak bermasalah, cuman yang memang paling butuh perhatian kita. Kemudian kita jangan lupa mengisi tangki cinta kita sendiri, entah itu dengan mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang kita sukai gitu ya. Pasti adalah hobi atau aktivitas yang membuat kita itu ngerasa oke, that's fine now gitu ya. Saya fresh sekarang, atau dari pasangan gitu ya. Ini ada dari Bunda Laili, Masya Allah, terima kasih ya dok. Nyimak terus, saya semakin dekat dengan anak saya walaupun saya jauh dari mereka. Terima kasih dokter kembar. Masya Allah. Alhamdulillah ikut senyum dengan komentar seperti ini. Bunda Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Iva, Assalamualaikum dokter. Alhamdulillah hadiroh, Masya Allah, jazakumullah khair. 36 orang yang hari ini hadir ya. Mohon maaf karena kita ada perubahan jadwal. Jadi harusnya kan 2 jam lagi, tapi alhamdulillah insya Allah semoga tetap bisa mengikuti. Oke, pertanyaan selanjutnya Dan. Ya. Ini dari Bunda di batch 5. Sewaktu-waktu anak saya suka tantrum, dan kalau sedang tantrum saya suka bingung harus bersikap bagaimana karena apapun yang dilakukan salah. Saya tanya dia maunya apa, dia nggak mau jawab. Saya peluk untuk ditenangin, dianya malah marah. Dalam keadaan seperti apa yang seharusnya saya lakukan? Oke, Bunda, katanya kenapa suaranya nggak ada ya? Apa jaringanku? Insya Allah ada kali ya. Dana, aku ada bisa ya? dengar. Oke, alhamdulillah. Mungkin harus jaringannya. exit, masuk dulu. Oke. Masuk lagi. Mungkin. Mohon maaf yang request untuk on the video tidak bisa di-approve ya Bun, karena nanti hilang semua. Saya nggak tahu ada berapa orang yang bisa on the camera ya. Cuman yang supaya fokus dengan bahasan kita ini berdua aja. Insya Allah semoga nanti bisa ketemu lagi di Zoom atau di media yang lain ya. Jadi anak tantrum. Ya, ini pertanyaannya. Pertanyaan ini hampir yang paling banyak ditanyakan di WhatsApp grup kita, Bunda Bahagia batch 1 sampai batch alhamdulillah sampai batch 9 ya. Bagaimana menghadapi anak yang tantrum, dan biasanya anak tantrum ini adalah anak yang berusia 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun itu sudah harus mulai
slow down, cooling down gitu ya. Mereka nggak akan tantrum lagi karena udah bisa mengungkapkan. Kembali lagi saya ingatkan di topik kedua, kalau bidang nonton video di YouTube, insya Allah itu ada bahasan tentang perkembangan psikologi anak yang disampaikan oleh Dr. Alan Watkins. Di situ disampaikan anak usia 2-3 tahun itu memang mereka memiliki banyak emosi gitu ya. Emosinya sudah mulai aware dengan emosi mereka. Tapi mereka tidak bisa memverbalisasikan karena keterbatasan bahasa. Yang muncul adalah tantrum. Kita sebutnya tantrum, yaitu tiba-tiba marah aja. Tiba-tiba marah, tiba-tiba guling-guling, tiba-tiba mungkin memukul atau melempar sesuatu gitu. Sebenarnya itu adalah ungkapan dari sebuah rasa frustasi di dalam diri si anak. Ya, mereka frustasi, kemudian mereka nggak tahu bagaimana mengungkapkan rasa frustasi ini tadi. Masalahnya, bagaimana kalau itu sedang terjadi gimana? Biasanya kita bunda juga merasa frustasi gitu. Kenapa sih nih anak gini amat gitu ya? Atau apalagi kalau itu terjadi di luar, bikin malu. Ayo, kenapa sih kayak gini gitu kan? Jangan sampai. Yang pertama harus dilakukan adalah calm down. Bunda harus calm down. Kita harus kalem. Kita harus tahu bahwa anak-anak yang dewasa siapa? Kita. Kalau kita ikut tantrum berarti kita juga anak-anak gitu ya. Kalau kita berarti kita juga seperti mereka, ya nggak bisa dong kan, kita yang lebih dewasa, kita yang gede, kita yang menjadi orang tua, ya berarti kita yang harus menunjukkan kepada si anak bahwa rasa marah itu oke, tetapi harus ada pemenuhannya itu harus dengan cara yang benar. Bunda kalem dulu gitu ya, kalem dulu, jangan ikut tantrum. Kalau misalkan si anak itu mau untuk dipeluk gitu ya, peluk aja anak. Oh, adik marah, sini mama peluk. Marah karena mungkin bisa diverbalisasi, marah karena towernya jatuh, marah karena mainannya itu nggak mau nurut ya. Biasanya itu anak saya dulu yang waktu umur 2 tahun itu, kalau mainannya misalnya ditekuk-tekuk, nggak bisa ditekuk, itu marah udah gitu ya. Oh, mainannya nggak nurut sama adik, kan mainan deh ini kan nggak bisa ngomong gitu. Jadi kita tenangkan mereka, tapi untuk bisa menenangkan mereka, bunda yang harus tenang dulu. Kita tenangkan mereka sambil memverbalisasikan dan memvalidasi rasa itu tadi. Ya, kalau misalkan si anak tidak mau dipeluk, yakinkan aja ruangan atau tempat di mana mereka melakukan tantrum ini tadi itu aman, gitu ya, nggak ada benda-benda tajam dan seterusnya. Kalau misalkan dia melempar-lempar gitu ya, diambil barang-barang sekitarnya supaya dia tidak bisa melempar. Ya, semua hal yang bisa. Kalau rumahnya isinya semua mainan di mana-mana terus dia melempar, ya nanti didekati, si anak didekati, kemudian dipeluk itu aja udah Masya Allah ya, efeknya luar biasa. Kalau misalkan enggak, ya sudah, biarkan aja semua apa yang dia rasakan itu dikeluarkan dengan cara tantrumnya ini tadi ya. Nanti bunda diam aja di sebelahnya. Kalau kemudian dia sudah selesai, nggak ada anak yang bisa menangis 24 jam ya. 1 jam pun nggak mungkin. Biasanya mungkin 5 menit, 10 menit, tapi that is the longest 10 minutes you ever have gitu ya. Kayak 10 jam itu, 10 menit nangis jerit-jerit gitu kan. Nah, yang sabar aja pada saat itu, bunda udah diam aja. Nanti kalau kemudian dia itu tahu bahwa ibu itu, bunda memberi perhatian, bunda itu memvalidasi rasanya, insya Allah sebenarnya mereka akan luluh gitu ya. Jadi itu yang perlu yang perlu dilakukan kalau misalkan anak itu tantrum. Kalau misalkan setelahnya itu bisa diajak diskusi, ya ditanya, adik tadi kenapa gitu, kok marah. Besok lagi kalau marah nggak boleh melempar ya sayang. Kalau marah sampaikan kepada bunda, oh bunda kenapa kok marah, ini loh mainannya nggak jatuh. Oke, terus enaknya gimana sekarang, dibangun lagi? Ayo bangun lagi, mau dibantu sama bunda? Oh iya, oke, bunda bantu. Pada saat seperti itu mungkin bunda harus present gitu ya, enggak cucian, piring kotor, sapu dan seterusnya itu ditinggal ya. Pada saat itu jadikan anak sebagai prioritas. Kemudian yang terakhir, ini yang penting ya. Cari polanya, apakah itu adalah taktik atau sebenarnya memang emosi. Kalau misalkan itu taktik, ada anak yang menggunakan taktik seperti ini, maaf ya, karena kadang bisa jadi, tega amat sih ngomong itu sebagai taktik. Karena ada anak yang cerdas, pintar, Masya Allah, dia tahu kalau aku pull this action atau melakukan hal ini, nanti aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, gitu loh. Dalam arti, minta es krim, misalkan contohnya ya. Bunda minta es krim, nggak boleh sayang, nanti kan janjinya nanti hari pas weekend, nanti batuk, panas dan seterusnya misalnya gitu ya. Terus minta sekarang, jerit-jerit gitu ya.
Terus kemudian Bunda oke daripada jerit-jerit. Nah, kalau itu yang kemudian dipakai, maka si anak akan menjadi tahu bahwa oh, sedikit saja jeritan Bunda akan menyerah gitu. Nah, akhirnya setiap bahkan di luar pun mereka akan tahu, oh, minta permen di luar. Aku kalau bahasa Jawa itu enak ya. Tak jerit wes gitu kalau bahasa Jawa. Wes aku tak jerit aja karena nanti kalau jerit saya akan dapat apa yang saya inginkan gitu. Nah, kalau itu kemudian sudah terlanjur terjadi, Bunda harus bukan redo ya, undo semua parenting Pola. yang mungkin kurang, pola yang tidak pas ini tadi. Andunya bagaimana? Ya kuat-kuatan pengaruh. Dalam arti gini, nangis ya sudah nangis aja. Karena Bunda bilang enggak, ya enggak. Nanti dia nangis sampai setengah jam, enggak masalah. Bunda harus nguatin supaya tidak menyerah gitu ya. Nanti kalau seterusnya mungkin habis itu 15 menit nangisnya, habis itu 10 menit. Lama-kelamaan mereka tahu, oh bundaku ini enggak bisa memang diajak kompromi. Kalau beliau bilang tidak berarti juga tidak gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan. Jadi jangan sampai menjadi blackmailing ya, emotional blackmailing kepada orang tua. Kemudian kalau yang terakhir itu memang jadi satu pola. Jadi yang pertama itu taktik, yang kedua memang emosi itu yang harus kemudian kita rangkul gitu. Emosi itu yang harus kemudian kita kelola. Kalau itu adalah taktik ya biarin aja ya. Kalau bahasa saya itu doesn't work on me, just pull it out ya, forget it gitu ya. Mama nggak akan ini terpengaruh gitu ya. Jadi insya Allah dari situ mereka Bunda akan dapat respect juga. Dan apa yang jadi lafaz tidaknya kita itu memang tidak gitu loh. Karena gampang sekali kita dipush gitu ya. Enggak boleh. Waktu sudah jerit yang lempar ini, oke ya wes, oke gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena itu dibaca oleh anak itu pintar sekali, Masya Allah. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Yumna lagi deh. Oke. Enggak lah, Ummu Fakihah ya sekarang ya, bat 1. Yang nomor ya. Ummu Fakihah bat 1. Oke. Anak saya 4 tahun. Tapi kok masih belum percaya diri untuk mulai pertemanan dengan teman-teman barunya ya. Kalau pengen minjam mainan temennya, dia minta Umi yang minjemin. Lama waktunya untuk adaptasi sama temannya, sulit memulai, nunggu diajakin main duluan, disuruh nyalamin orang nggak mau, padahal dari kecil tuh sering diajak kajian. Apakah itu normal, Dok? Ya. Kajian itu agenda bundanya ya, bukan agenda anaknya. Betul, itu yang harus diingat ya. Iya, jadi kalau saya bayangkan anak itu seperti dalam tanda petik ya, kasarannya itu ditaruh aja, aku mau ngaji, kamu tahu dah di ruangan yang lain sama anak-anak itu mau ngapain, terserah gitu. Kalau bukan hal yang salah kalau ngaji bawa anak, karena itu status kita sebagai seorang ibu, ya nggak mungkin kan anak ditinggal. Tapi yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwa dia di luar sana sedang dalam proses belajar untuk bersosialisasi juga. Apakah kemudian kita sebagai seorang bunda tidak perlu untuk modeling, mengajari mereka cara bersosialisasi dengan temannya? Pasti jawabannya adalah harus. Bahwa ketika kita mau ngaji gitu ya, kita mau ke ruangan yang sebelah, anak-anak ada di sebelah yang lain, sebelum berangkat ngaji pun kita harus punya preambul gitu ya Bunda. Kita harus punya prolog bahwa kakak hari ini mama akan ada jadwal ngaji selama 2 jam. Adik akan mama bawa, kakak akan mama bawa, nanti akan ada banyak teman-teman yang lain. Ada yang seumuran, ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Adik bawa mainan yang paling adik suka dan juga bisa dibagi dengan yang lain. Misalkan mereka akan pinjem, adik bolehkan bawa mainan itu. Dan juga mungkin Bunda bisa bawain krayon atau bla 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 untuk membuat dia merasa bahwa dia punya sesuatu kalau memang it didn't work
ketika nanti dia bersosialisasi itu ternyata dia nggak bisa menghangat secara cepat gitu kan. Dia ada pegangan gitu. Itu prolog seperti itu harus diberikan sebelum, bahkan mungkin malamnya, kemudian 2 jam sebelum berangkat gitu. Jadi anak itu punya a set of mind ketika dia berangkat bahwa aku akan bersama teman-temanku dan you will have fun. Kamu akan seneng karena bisa ada teman untuk ngobrol, ada teman main, adik gitu. Paradigma positif, nuansa positif itu harus diberikan, digambarkan kepada anak. Karena itu seolah-olah seperti informasi awal atau maklumat awal, sehingga anak itu perasaannya akan lebih tenang, nggak akan cemas dan juga nggak akan merasa khawatir. Bagaimana nanti ibuku jauh, aku sama temanku, kalau aku di apa-apain gimana. Perasaan seperti itu, anak itu sekalipun bunda nggak bisa membaca atau mereka masih kecil gitu, ada bunda mereka memiliki perasaan seperti itu, gitu ya. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian saat sudah sampai di sana, kita harus modeling dengan cara menunjukkan seperti ini loh nak, menghangatkan bersama teman-teman itu. Assalamualaikum, misalkan kita seolah-olah kita mewakili anak. Assalamualaikum, aku Aziz, aku mau main ya sama Amar, sama Abdullah gitu. Aku Aziz punya mainan truk. Kalau Abdullah sama siapa tadi, Umar lah misalkan, jadi lupa namanya. Abdullah sama Umar mau berbagi, boleh. Aziz mau kok berbagi. Seperti itu. Jadi dianya memiliki satu nuansa bahwa aku udah kenalan melalui ibuku. Dan aku mau berbagi mainan. Kamu pun juga boleh. Anak yang diajak berbicara seperti itu, si Abdullah sama Umar ini tadi juga akan punya a set of mind. Oh, siapa namanya tadi? Aziz. Si Umar dan Abdullah, Aziz juga Oke. banyak tadi. Aziz, si Aziznya, aduh payah nih, belum sarapan kayaknya. Si Aziznya merasa bahwa aku akan punya teman si Amar sama si Abdullah tadi, gitu. Jadi ada yang jelas anak itu akan merasa tenang. Udah ya, 5 menit lagi Mama akan pergi ke teman sebelah, ke ruang sebelah. Abang di sini aja, insya Allah. Mama balik lagi setelah setengah jam gitu. Jadi ada nuansa dia itu diperkenalkan kepada temannya, gitu juga. Itu yang kedua. Yang terakhir, setiap anak itu memang karakternya beda-beda ya Bunda. Ada anak yang menghangatnya itu cepat. Ketika sosialisasi dicemplungkan ke playdate itu langsung bisa get on sama teman-temannya. Ada anak yang memang pemanasannya itu lama. Dan itu harus Bunda sadari, jangan dipaksa seperti yang lain gitu. Kadang kita, pokoknya anak itu bisa, anakku juga harus bisa. Push yang seperti itu sebenarnya bukan hal yang bijak kita sebagai seorang bunda. Ya kita sendiri aja, dek, dia lo bisa masak, bahkan bisa buka catering. Kamu masak nasi aja Gosong. kok lembek, gosong gitu. Kita sendiri kan nggak suka ya. dibandingkan. Kemudian kita sendiri punya kelebihan, anak pun juga. Kita itu kadang sibuk mencari kelebihan anak orang lain, tapi kelebihan anak kita itu nggak nampak sama sekali. Subhanallah, itu bukan hal yang harusnya ada sebagai seorang ibu. Siapa yang mencintai anak kita selain yang lebih mencintai anak kita kalau bukan kita ibunya? Kenapa kita bingung? Kenapa kita sibuk melihat kelebihan anak orang lain, kemudian I wish that kelebihan anak itu ada pada anakku. Kenapa kita sibuk dengan hal itu? Fokuslah kita kepada anak kita, mana yang baik itu yang kita maksimalkan, mana yang buruk itu yang kita tone down, kita kurangi, kita address itu. Itu yang harusnya kita lakukan sebagai seorang ibu, gitu ya. Ya budaya kepo itu wajar, tapi keponya itu untuk kebaikan aja. Untuk gitu semangat kan. gitu ya. Benar, untuk semangat. Untuk akhirnya membandingkan anak kita, kemudian kita sendiri jadi nggak bersyukur. Emosi gitu ya. jiwa, betul. Belum nambahin dan jadi jadi satu monggo. lagi ya, anak yang nggak pede itu biasanya anak yang insecure. Insecure itu berarti dia memang
ngerasa apa ya, ada rasa cemas ya. Bisa jadi memang karakter dia yang memang sejak lahir itu anaknya seperti itu. Bunda yang punya 3 anak, 2 3 anak, apa sih tahu ada beda antara karakter anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, dan itu nggak ada, bukan dalam lingkup kuasa kita. Itu memang lahir itu Benar. dari Allah seperti itu, diberikan karakter yang seperti itu. Kita selalu ya, saya sebut contoh itu Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab gitu ya. Utsman bin Affan itu rasa Radhiyallahu haya anhu. malunya itu radhiyallahu anhuma itu sangat-sangat luar biasa sampai malaikat itu malu gitu ya sama Utsman bin Affan. Sedangkan Umar bin Khattab itu tegas sampai orang hamil aja sampai keguguran karena saking takutnya dengan auranya Umar bin Khattab ini, masya Allah radhiyallahu anhu. Nah ini menunjukkan bahwa di dalam Islam masalah orang itu punya karakter yang sedikit apa ya namanya reserve, kemudian menahan diri, kemudian ada rasa shy ya, haya, bukan malu-maluin tapi haya, punya haya. Kemudian ada orang yang pemberani, dia memang orator, dia memang itu sudah biasa gitu. Saya menyebutnya itu spektrum gitu ya, spektrum atau range. Kalau misalkan anak kita itu kurang pemberani, kita ingin mereka itu menjadi pemberani, ya yang semula mungkin 1 ingin jadi 3, alhamdulillah gitu. Masalahnya kalau kita ingin 1 mau jadi 10 gitu, itu kayaknya terlalu apa ya, memaksakan diri kalau menurut saya. Jadi harus diterima, fakta seperti itu harus diterima. Kemudian rasa insecure ini, kalau itu diawali dari, kalau itu karena karakter, oke lah, no problem Kak. Tapi kalau itu adalah insecure, nggak pede karena insecure, itu biasanya karena anak banyak disalah-salahkan, banyak nggak dipuji gitu ya, nggak diisi tangki cintanya. Gitu aja nggak bisa tuh, Dek. Kok minta mainan sama temennya aja nggak berani? Kok gurunya minta siapa yang mau angkat tangan? Nggak mau angkat tangan. Ayolah, kok nggak mau angkat tangan gitu. Sebagai bunda kita ngerasa malu, anak saya nggak pede amat sih. Kalau daring itu sekarang kita bisa lihat ya, anak kita itu sebenarnya dalam kelas itu termasuk anak yang outspoken. Saya sendiri bisa ngelihat ada anak yang nggak disuruh itu jawabannya 5 sampai gurunya sudah jangan ngomong kamu, biar anak yang lain ngomong. Ada yang super pede sampai dia itu overstep the boundaries, ada yang seperti itu, ada yang kemudian bener-bener nggak mau ngomong gitu, yang ngadep kamera aja nggak mau. Kalau insecurity itu karena banyak diprotes, kemudian nggak diisi tangki cintanya, itu bisa kita ubah gitu. Nah itu berarti gimana ya, kita isi tangki cintanya, itu yang paling penting. Kita penuhi dengan hal-hal positif, pujian, seperti dan tidak tadi bilang bahwa hal-hal yang positif dari anak kita itu kita besar-besarkan supaya mereka ngerasa bahwa oh saya itu punya kualitas gitu. Mungkin itu ya. Oke, kemudian selanjutnya berarti dana lagi. Kita langsung ke pertanyaan nomor 13 aja kalau gitu dah. Oh, Oke. 12 sama 13 dana semua. Oke, gak apa-apa lah. Ya, 11 itu tadi harusnya dirimu. Iya. Tapi udah mbok tambahi kan? Oke, alhamdulillah. Oke. Ya udah, Berarti selanjutnya oke, bacain aku yang baca pertanyaannya. ya. Oke. Oke. Oke, punya aku nomor 3 ini. Aku bagi part 1 sama part 2. Oh, nomor 4 Oke. berarti ya. Ummu Fakihah. Batch Bukan, 2. nomor 5. No. Dari Dari Amah di Sydney di Australia. Masya Allah peserta Bunda Bahagia kita memang dari banyak negara, dan Sydney adalah negara kedua paling aktif setelah Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Ini di Sydney sekarang jam 7 malam kalau nggak salah, jam 8 malam, 12 jam behind. Jam 7 sore di Sydney. Oke. Dokter, bagaimana triks dan tip menyampaikan atau mengarahkan nasihat-nasihat untuk anak teenager kelas 8 yang menurut kita baik, tapi ya belum paham kalau itu baik. Misalnya adalah mengarahkan aktivitas kesehariannya. Saya harus berulang-ulang mengingatkan ibadah yaumiyahnya, tugas hafalannya. Ia merasa ya hanya ingin menjadi quote and quote orang biasa. Ya, seperti teman-temannya di sekolah dengan gaya yang santai tanpa harus belajar tambahan. Kami sebagai orang tua menginginkan ia itu menjadi anak yang nggak biasa-biasa saja, karena kami ingin memadukan pembelajaran umum public school dikombin dengan sistem ma'had pesantren kalau di Indonesia, yaitu via online. Walau saat pembelajaran ia enjoy, masih bisa mengikuti pembelajaran, hanya saat akan review kadang diawali dengan argue atau argumen. Subhanallah, mohon nasihat dan bimbingannya Bu Dokter. Bu Dokter ya, ada S-nya di belakang. Jamak. Plural, suka. Masya Allah. I like that. Jadi kayaknya dokter kembar itu harusnya gitu ya. Ya, kalau untuk pakai ini kaidah bahasa Inggris ya.
Oke, Masya Allah ini ya, cita-cita bundanya Masya Allah patut diacungi 2 jempol. Di Australia tapi ingin tetap nilai-nilai Islam itu tertanam kuat sampai akhirnya anak harus punya 2 sekolah gitu ya, sekolah real di public school di Australia sama online class untuk Islamic study. Ini adalah visi yang orang tua miliki. Yang menjadi masalah sepertinya adalah bagaimana mentransfer visi yang Bunda miliki itu kepada anak sehingga anak merasa bahwa visi itu adalah milik dia. Ini bukan visi orang tua, ini adalah visiku. Kalau anak udah kelas 8, anak saya sendiri udah kelas 9. Memang ada maunya dan ada idealitas mereka yang mungkin bisa berbeda dengan kita. Tetapi ketika kita mampu mentransfer visi yang kita pahami ini adalah yang aku inginkan dari Muna, kemudian anak sampai merasakan ini adalah visiku, this is not about my parents, this is about me, ini adalah punyaku, sekalipun sebenarnya itu tadi adalah punya kita, gitu kan. Maka insya Allah model dia harus dragging his feet, harus ditarik, harus argue, ketika menjalani apa yang menuju visi itu tidak akan terjadi. Atau Mungkin lebih, terjadi mungkin tapi sedikit. Lebih mulus ya, lebih mulus jalannya, nggak bumpy road gitu. Itu yang pertama. Jadi Bunda harus bisa mentransfer visi itu sehingga visi itu menjadi visi dia juga, bukan hanya visi Bundanya. Bagaimana caranya itu? Adalah sering dialog dengan anak. Diskusi dengan diajak anak. ngomong. Diajak ngomong. Dan ngomongnya bukan satu arah dan ini yang harus kamu lakukan. Enggak, kita dengar mereka. Sebenarnya kita harus lebih banyak mendengar saat umur di atas teenager ini ya, 14-15 itu kan ya, grade 8, 13, 14. Kita harus lebih banyak mendengar. Dan dari mendengar itu orang tua bisa bukan twist tapi meramu apa yang dia sampaikan itu untuk kemudian menuju kepada visi dia, dikembalikan lagi kepada visi dia, gitu. Contohnya itu gampang. Misalkan saya contohkan, aku pingin anak saya sebagai orang tua ingin anak saya menjadi hafiz atau hafidhoh. Kita terus di meja makan diskusi, ya Allah, susah banget Mama, ini satu surat ini udah makhorijul hurufnya susah, kemudian harokatnya susah, pokoknya yang jelas ada beberapa surat itu kan memang susah ya untuk dihafalkan. Dan hampir sama dengan surat yang lain. Dia memberikan komplain seperti itu. Alah, gampang itu, kamu aja yang mikir susah. Itu yang kita respon seperti itu yang kita berikan, maka nggak akan pernah visi kita itu nyampe kepada dia. Apa yang harus kita ungkapkan? I know it's very hard. Aku tahu, Mama tahu itu. Surat itu memang sangat susah dan bukan hanya kamu, Nak. Semua anak-anak yang belajar tentang surat yang sampai pada surat itu tuh memorize-nya juga sangat susah karena memang ayatnya itu tumpang tindih hampir sama gitu. Misalkan surat At-Tariq itu kan bulannya dulu atau itu kan langitnya dulu atau tanahnya dulu, yang mana dulu, ini itu kan membingungkan juga. Jadi kita memvalidasi apa yang mereka katakan, kemudian tapi insya Allah memberikan ketetapan bahwa Quran ini adalah memang mudah bagi yang menginginkan. Kemudian Allah akan menjagamu kalau memang suatu hari kita harus berpisah karena apapun itu, Mama itu sudah tenang, kamu itu dijaga oleh Allah karena Allah berjanji akan menjaga para hafidhoh atau hufaz Quran. Ya, yang memorize Quran. Jadi kita memberikan, kembali lagi kan sebenarnya kita intinya aku ingin kamu tetap melakukan proses ini, Nak, gitu. Tapi kita memberikan semangatnya itu tidak dengan menegasi apa yang dia sampaikan. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang proses bagaimana kita membantu dia untuk menuju ke visi itu perlu ada teknisnya juga gitu. Yang pertama harus ditransfer visi itu dengan diskusi. Yang kedua, kita membantu mereka untuk menjalani proses menuju visi kita dan visi mereka itu dengan
teknik-teknik yang pas. Contohnya misalkan kita buat jadwal. Kita buat jadwal sehingga anak itu tahu ada masanya dia itu bermain, nggak melulu. Tuh kan seharian tuh jadwalku tuh selalu nggak sekolah online, Mama. Mana ada waktu. Kalau ada jadwal, dia ada track dari waktu dia, maka dia akan bisa melihat, loh ini tadi jam 9, misalkan jam 5 sore sampai jam 7 ngapain sampean? Ngapain Kak Abang? Oh iya ya, aku tadi di komputer, cuma kayaknya setengah jam aja Mama tadi rasanya gitu. Jadi anak kita nggak akan ada kesempatan bagi dia untuk Nggak ada argue bukti ya, gitu, karena nggak ada bukti nggak ada nyata. bukti dia. Justru bukti tertulisnya itu kamu tuh di sini jam segini sampai jam segini gitu. Itu yang pertama, jadi ada jadwal. Yang kedua ada insentif atau reward. Loh, anak segini masa masih ada harus reward, Mbak? Nggak apa-apa, bagus. Justru dia akan merasa, apalagi kalau rewardnya itu dalam hal mungkin kalau saya sendiri, karena mereka pingin beli kopi sendiri kadang, pingin beli model mainan apa, saya berikan insentif berupa uang. Jadi kalau dalam sehari jadwalnya itu dia penuh benar, setiap item itu berharga misalkan 10 real. Jadi selama sehari dia itu di awal-awal saja Bunda untuk boost bisa dia melakukan jadwal itu dengan reward itu. Kalau memang dia sudah terbiasa dengan praise atau hug itu sudah cukup. Kalau sudah terbiasa dengan reward dari kita, nggak perlu sampai uang gitu kan. Uang nanti allowance aja, tiap bulan kamu dapat segini karena ya kamu sudah gede, maybe you want something to buy, kayak misalkan permen kayak atau apa. Sehingga dia juga merasa bahwa dia itu seorang a big boy gitu ya. Dia punya hak untuk spend money seperti seorang gede gitu. Kapanpun dia mau dia punya gitu. Itu nge-boost percaya diri mereka juga. Kemudian hadir dan terlibat di dalam setiap momen, misalkan hafalannya gimana Mas tadi sama gurunya hafalannya gitu. Jadi nanya kayak ngontrol, ngecek, seolah-olah kita tertarik. Ya haruslah. Di awal mungkin kita nggak tertarik, ya kita buat seolah-olah. Lama-lama ya kita akan tertarik juga bagaimana tadi hafalanmu. Kemudian yang terakhir, kalau dia moodnya turun, jangan diomeli, jangan disalahkan. Beri dia ruang untuk sleep gitu. Mama dalam arti untuk merasa malas, karena mereka adalah manusia bukan robot. Nggak apa-apa Mas, hari ini memang susah, ya udah break ya sehari gitu. Nggak apa-apa. Ya sudah itu. Mungkin Yumna mau nambahin? Oke. Ya, jadi mungkin satu yang mau saya tambahkan ya, untuk usia year 8 atau 12, 13, 14. Jadi gini ya Bun ya, biasanya kalau anak itu masih kecil, masih baby itu kita sama mereka itu kayak gini. Ya, anak nggak bisa hidup tanpa kita. Kenapa? Karena secara fisik mereka butuh kita. Nanti as they grow big, they grow older, itu detach seperti ini. Jadi makin jauh dari sisi fisik ya. Kalau kemudian fisiknya udah jauh, kemudian mentalnya itu jauh juga, hilanglah anak kita, lepaslah anak kita. Benar. Gitu ya. Leadership itu harus tetap pada orang tua. Itu yang paling penting. Untuk anak remaja, make sure anak itu ngelihat kita sebagai reference point. Jadi kalau ada masalah, itu ibuku yang paling tahu, bapakku yang paling tahu. Misalkan mereka punya, karena mereka sudah mulai ngelihat, oh di luar sana itu ada banyak pilihan, gak hanya bapak ibu ternyata. Ada influencer, ada YouTuber, ada teman, ada sahabat, ya, ada tetangga, ada nggak tahu ya, yang macam-macam lah gitu ya. Jadi mereka melihat ternyata ada banyak hal-hal atau orang-orang yang bisa saya kasih leadership atau reference point gitu. Nah kalau kemudian jadi kita itu battle, seolah-olah kita itu battle dengan orang-orang di luar sana untuk memberikan pengaruh kepada anak kita. Kalau kita nggak punya hubungan mental yang kuat dengan anak kita, karena secara fisik kita udah nggak ada hubungan, kita nggak nyeboin mereka, kita nggak nidurkan ngeloni mereka supaya bisa tidur, bedtime story, nggak ada yang seperti itu, udah enggak gitu loh. Jadi akhirnya yang harus tetap kita maintain adalah mental connection gitu ya, emotional connection with them. Jadi mereka itu tetap melihat kita itu sebagai orang yang menjadi reference point ya, kemanapun nanti kalau ada masalah-masalah, ibu bapak saya yang paling tahu. Itu yang harus kita pertahankan. Tetapi ya, ada pula masa di mana anak itu butuh inspirasi yang itu di luar bapak ibunya.
Nah, itu kita yang harus bisa memilih gitu. Mereka butuh apa sih namanya role model, let's say. Kalau misalkan bapak ibu ngerasa iya sih saya itu kurang, saya pingin anak itu jadi hafid Quran, saya sendiri nggak hafidhah, saya pingin anak saya itu tahu ulumul Quran, ulumul hadis, ya mustalah hadis dan segala macamnya, saya sendiri nggak tahu hal itu. Udah ketahuan karena halah ibu aja nggak tahu gitu kan. Jadi anak juga akan rasa why gitu kan, aku pengen seperti anak-anak normal. Nah, itu yang harus kemudian kita ubah. Anak normal itu seperti apa, Bang? Gitu kan. Imam Bukhari itu anak normal nggak gitu? Itu kalau kita bicara kisah ya, itu insya Allah itu juga perlu untuk ditanamkan. Budaya yang penting itu adalah tokoh-tokoh yang bisa mereka pikirkan ya, dan itu adalah inspirasi bagi mereka. Sampaikan itu kepada mereka bahwa ada tokoh-tokoh yang mereka belajar 12 jam per hari selama 6 tahun. Imam Nawawi itu contohnya. Mereka itu menghafal Quran 10.000 hadis, atau mereka menghafal 100,000 hadis gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh harus kita tunjukkan kepada mereka bahwa sorry, normal yang standar kita itu sebenarnya yang justru nggak normal. Untuk seorang muslim, step kita itu lebih tinggi lagi. Kemudian itu tokoh dulu ya. Yang sekarang itu juga pun harus kita kenalkan mereka dengan para aktivis ya, aktivis yang good looking kalau di Indonesia ya. aktivis yang ya nggak tahu lah, aktivis yang bukan, nggak harus aktivis, tapi orang yang paham Islam, tapi dia juga secara akademik bagus gitu ya. Ada ya, masya Allah sekarang banyak anak-anak yang paham Islam, tapi dia juga hafal Quran, tapi dia juga paham tentang fikih, paham tentang hadis, tentang Quran dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini tuh kita kenalkan mereka dengan orang-orang seperti ini gitu loh. Kalau ada di lingkungan rumah kita yang ada mungkin hanya orang-orang yang biasa ini tadi, wajar karena mereka ingin orang yang biasa-biasa aja gitu kan. Jadi kalau insya Allah itu yang bisa saya tambahkan. Oke, jadi kita masih ada 5 menit lagi ya, Dan. Mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Ini sudah ada tentara-tentara yang datang ke menginvade daerah saya ini. Anak-anak udah bangun. This is live video. Can you go back inside, please? Oke. Yang terakhir insya Allah, pertanyaan Lanjut terakhir ya. Yang mana nih? Dari batch 6, bagaimana menyikapi anak yang jika diminta jawabannya tunggu, padahal sudah diberi waktu transisi dan sebelumnya sudah ada kesepakatan, akhirnya melewati dari kesepakatan. Apakah akhirnya nanti diberi apresiasi atau diberi sanksi? Bagaimana bentuk ungkapannya? Terakhir, nomor 15. Oke, nomor 15. Umu Ais dari Medan itu ya? Oke, you want that one? Umu Aisyah? Oke. Anak saya perempuan usia 5 tahun. Saat ini saya ingin mengajarkan dia baca tulis, mengenal huruf alfabet dan hijaiyah, namun sepertinya belum mau belajar. Terkadang maksa untuk dia mau belajar. Apakah salah? Dan bagaimana memotivasi dia untuk mau belajar? Saya nggak bisa konsentrasi karena si kecil ada di sini. Oke, insya Allah. Jadi bagaimana kita bisa membuat mereka itu jadi konsentrasi untuk belajar? Ini pertanyaannya kayaknya berbeda deh. Oke, I'm sorry. Oke, Dan aja yang jawab deh. Oke. Ini konsentrasinya hilang ini, nggak bisa konsentrasi saya sendiri. Oke. Jadi umur 3 tahun, dua-duanya aja ya sekalian. Oke, ya bisa, boleh. Nanti aku tambahin. Oke. Umur 3 tahun itu seperti yang Yumna tadi sudah sempat singgung, mereka mulai mengenali emosi. Oke. Dan nggak apa-apa, bisa dengar kok. Hudzaifah. Oke? Iya. Hudzaifah, can you go back in the class? Oke. Umur 3 tahun mengenali Mama? saya juga Hudzaifah. I miss you, Hudzaifah. He can't hear you because Oke. Ya. Jadi yang jelas kok jadi 3 tahun? Pertanyaannya anaknya umur 5 tahun. oh.
I cannot concentrate. Oke. Anak umur 5 tahun, apakah udah bagus untuk diajarkan baca tulis? Sudah boleh secara umur sebenarnya dia sudah bisa memegang pensil sendiri, coloring gitu ya, Bunda. Tapi dia belum mau. Mungkin lebih nanti bisa dengan bermain gitu ya. Memulainya itu harus dengan penuh fun dan kebahagiaan bagi anak gitu, bukan dengan paksaan dan juga bukan dengan target gitu. Yang jelas targetnya memang dari awal itu harus pelan-pelan, nggak bisa langsung. Dan ketika dia melakukan, puji setinggi langit, seolah-olah dia sudah menaklukkan dunia gitu. Jadi dengan itu insya Allah dia akan mudah untuk mengikuti pola kita, pola belajar yang ingin kita berikan kepada Ananda gitu ya. Jadi bisa itu dan boleh. Bagaimana memotivasi dengan itu tadi? Reward chart atau juga dengan pujian. Atau dengan sentuhan. Bahasa cintanya itu bisa dengan memberikan bahasa cinta itu boleh. Tapi yang paling manjur itu pujian dan reward chart. Insya Allah bisa dicoba itu Bunda. Setiap hari belajar nulis satu huruf. Kalau sudah selesai satu alinea, pasti satu baris nulis, misalkan Bunda sudah menjelaskan ini huruf apa, cara nulisnya gimana, kata apa saja yang ada untuk huruf ini, misalkan kayak gitu, beri dia pujian, Masya Allah hari ini kakak belajar sangat mudah dan nggak bikin dan apa istilahnya fokus gitu ya, nggak harus ditarik-tarik sama mama, nggak harus mama pakai marah, Masya Allah, good job gitu. Terus dikasih bintang, taruh di mana gitu, nama dia dengan banyak bintang nanti akhirnya dia. Dan dapat mungkin insentif nanti diberikan apa gitu. Itu insya Allah akan bisa. Yang terakhir sekalian ya daripada itu. Menyikapi anak jika diminta, dia bilang tunggu, padahal sudah diberi waktu untuk transisi. Wajar kalau memang dia lagi sibuk dengan, dia lagi fokus dengan apa yang sedang dia sukai ya Bunda. Jadi kalau sudah diberi waktu transisi tapi dia masih melakukan itu, Bunda harus datangi dia. Tidak bisa dari jauh. Datangi dia, gandeng dia, apa mau Bunda? Ayo, Bunda mau kamu ke kamar mandi, misalkan seperti itu. Apapun itu, yang jelas berarti dia nggak bisa dari jauh dan berarti Bunda harus membiasakan jangan ngomong dari jauh, datangi dia. Abang kakak, abang mau mama mau abang pergi ke kamar mandi sekarang pipis gitu. Dianya nggak mau, kita ayo gandeng mama ke kamar mandi seperti itu. Okay. Insya Allah seperti mungkin, itu ya. Mungkin itu ya Bun, Masya Allah, jazakallah khairan kepada semuanya yang sudah hadir. Ini ada komentar dari Bunda Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan nonton ini, oke, saya juga dapat mengisi tangki ilmu. Sedang kurang sehat, tapi anak kan nggak tahu kalau ibunya sakit. Syafa killah syifaan ajilan insyaallah, semoga Allah memberikan kesembuhan Bunda yang sedang sakit. Can I have sweet? Amin. Can I have sweet? Oke, saya akhiri dulu ya Bun. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.